Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua yang masih diberi izin untuk menjalankan proses belajar di kehidupan ini, mulai hari ini memiliki keinginan sekaligus juga realisasi untuk menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian bagi semua makhluk. Tekadkan dalam diri mulai saat ini, kemanapun saya pergi, tidak boleh lagi ada satu makhluk hidup pun yang berkurang kebahagiaannya karena kehadiran kita. Tidak boleh ada satu makhluk hidup pun yang menjadi sedih dan terluka karena kehadiran kita. Kalau kita sudah menjadi sumber cinta, sumber sukacita bagi seluruh semesta, maka dapat dipastikan hadiah cinta adalah cinta itu sendiri. Surat Al-Fatihah mengajarkan kepada kita, start the day with love. Fill the day with love. Awalilah hari-harimu dengan cinta dan isilah hari-harimu dengan cinta. Makanya surat Al-Fatihah dibuka dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim. 2 kali Ar-Rahman Ar-Rahim diulang. Itu artinya awalilah hidupmu dengan cinta dan isilah hidupmu dengan cinta, maka akhir kehidupanmu pasti cinta. Cinta bukan saling mengikat. Cinta itu saling memberi sayap. Cinta bukan saling memberi rantai, tapi cinta itu saling membebaskan. Saling menghormati perbedaan, saling menghargai perbedaan. Mengapa itu tidak terjadi? Karena selama ini kita buta. Melihat manusia hanya sebagai manusia. Melihat peristiwa hanya sebagai peristiwa. Kita tidak melihat hakikat dari semuanya itu karena pandangan kita masih buta. Mereka yang sudah tembus pandang, di situ mereka akan bisa menyaksikan kalimat la ilaha illallah. Yang mana yang bukan Allah. Tidak ada satu peristiwa pun yang hadir ke semesta ini dan terjadi tanpa kehadirannya. Jadi apa yang disebut dengan kebenaran, al-haq, kebenaran itu sederhana. Semua realitas yang sudah terjadi itu kebenaran. Disukai, tidak disukai, baik apa buruk, kalau itu sudah terjadi, itu kebenaran. Karena suka tidak suka hanya berdasarkan penilaian pribadi kita. Baik buruk itu penilaian pribadi kita. Benar salah penilaian pribadi kita. Matahari tetap saja matahari walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu tetap saja madu walaupun orang sakit tidak merasakan manisnya. Kebenaran tetap saja kebenaran. Disukai atau tidak disukai. Kebenaran tidak bergantung suka atau tidak suka. Kebenaran ya kebenaran saja. Kita selama ini terjebak dalam kebodohan yang sudah menahun, yang sudah berkarat, sehingga hidup dalam keadaan tidak sadar. Karena terlalu banyak yang memberikan pelajaran tentang itu, juga tidak sadar ketika memberikan pelajaran itu.
Sudah kita tidak sadar, mendapatkan pelajaran juga dari orang-orang yang tidak sadar, membuat kita semakin tenggelam dalam ketidaksadaran itu sendiri. Makanya di Quran surat Al-Ashr itu dikatakan yang tidak akan rugi manusia cuma 4. Satu, yang punya iman, yang sungguh-sungguh imannya, bukan sekedar ilmu yakin, bukan sekedar ainul yakin, bukan sekedar hakul yakin, tapi isbat al yakin. Iman karena sudah membuktikan sendiri yang dia imani. Itu iman yang sungguh-sungguh. Percaya kepada Allah karena dia sudah membuktikan keberadaannya, bahkan merasakan kehadiran setiap saat. Sudah selesai mempertanyakan di mana Allah. Itu isbat al-yakin. Harus sampai di tingkatan itu. Yang kedua, yang tidak akan rugi adalah yang senantiasa menjalankan wa'amilus solihah, amal soleh. Amal soleh dijelaskan di Quran sangat jelas di Quran surat Al-Kahfi ayat 110 bahwa amal soleh itu adalah cara, metode yang dapat mengantarkan kita untuk selalu merasakan kehadiran Allah. Kalau sudah tahu metodenya, sudah tahu caranya, orang yang sudah tahu metode dan caranya, sudah tahu kuncinya, maka orang yang semacam itu disebut solihin. Jadi solihin itu orang yang setiap saat dia bisa berjumpa dengan sejati dirinya, dengan guru mursyid sejati dalam dirinya. Itu yang disebut dengan solihin. Makanya orang yang setiap hari bisa berjumpa dengan sejati dirinya, maka dia akan naik pangkat menjadi syuhada. Syuhada para penyaksi. Penyaksi siapa? Ya penyaksi Allah. Di mana? Di dalam dirinya. Karena Allah mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum. Sesungguhnya aku bersamamu dimanapun kau berada. Maka orang yang sudah di tingkatan syuhada seperti ini tidak mungkin lagi melakukan kesalahan. Tidak mungkin lagi melanggar dirinya sendiri. Tidak mungkin lagi menghinakan dirinya sendiri. Setiap saat dia memantaskan dirinya. Karena apa? Karena dia sadar sesungguhnya diri sejatinya dia adalah ruhku yang ditiupkan Allah ke dalam dirinya. Jadi kita ini sebenarnya adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di semesta. Bukan makhluk dunia yang sedang mencari cahaya. Keliru kalau ada orang beranggapan kita ini makhluk dunia yang sedang mencari cahaya. Aslinya kita ini adalah makhluk cahaya yang sedang dikaryakan di dunia ini. Oleh karena itu tugas kita cuma satu, mencahayakan semesta ini. Tugas kita cuma itu saja. Bukan menambah kegelapan semesta, bukan menambah kerusakan semesta, tetapi menambah cantiknya semesta. Makanya ajaran leluhur kita itu memayu hayuning bawono, mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Maka setiap individu harus memiliki kesadaran kolektif yang disumbangkan untuk mempercantik semesta yang sudah cantik ini. Ketika ada pertikaian, dia menjadi pendamainya. Ketika ada kegelapan, dia menjadi cahayanya. Ketika ada kekacauan, dia menjadi sumber cintanya. Ketika ada kebencian, dia menjadi sumber kasih sayangnya. Harusnya seperti itu, itu yang disebut dengan manusia paripurna. Jadi oleh karena itu mari kita sadari bahwa sesungguhnya kita tidak akan rugi. Satu, kalau sudah iman yang sesungguhnya. Dua, kalau sudah bisa menjalankan amal soleh yang sesungguhnya. Dan yang ketiga, yang sudah tahu apa itu yang disebut dengan kebenaran. Jadi kebenaran adalah semua realitas yang terjadi dalam kehidupan itu kebenaran. Disukai tidak disukai itu adalah kebenaran. Karena disukai tidak disukai itu bergantung kepentingan seseorang. Maka siapapun yang sudah bisa menerima semua realitas dalam hidup sebagai kebenaran dan dia tidak menolaknya lagi, itulah yang disebut dengan kesabaran. Kan selama ini kita sering dengar definisi sabar nggak jelas. Jadi sabar itu
adalah menerima semua realitas kehidupan, disukai atau tidak disukai. Makanya Allah bilang, boleh jadi kamu tidak suka sesuatu, padahal itu amat baik bagi kamu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu amat buruk bagi kamu. Jadi orang yang sudah sampai di tingkat itu tidak lagi terjebak benar salah, baik buruk. Apapun yang terjadi, dia sudah melihat di belakang itu ada dia yang menyebabkan itu terjadi. Makanya dalam hidup tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi komentar, tidak lagi ada protes. Apapun yang terjadi, ya dia terima. Itu yang dikatakan dengan wabizalika umirtu. Aku siap untuk menerima amar perintahmu. Makanya orang yang sudah sampai di kesadaran ini, dia melihat apapun yang terjadi itu adalah amarnya Allah, perintahnya Allah. Dan semua perintahnya Allah, walaupun tidak disukai saat ini oleh kita, pasti di belakangnya ada cinta kasih, ada kasih sayang Allah. Cuman kita belum mengerti karena kita masih buta untuk melihat itu. Ada seseorang yang kemudian melahirkan anak yang berkebutuhan khusus. Lalu dia bandingkan anak yang lahir dari rahimnya dengan anak yang lahir dari rahim orang lain. Pasti ketika dibandingkan dia akan menolak. Pasti akan bilang, Tuhan, kenapa anak orang lain normal? Anak saya kok berkebutuhan khusus dan kita sebut anak yang lahir itu tidak normal. Padahal kata normal dan tidak normal itu juga kata-kata yang diciptakan oleh kita sendiri. Judul-judul yang dibikin oleh kita. Semua peristiwa awalnya juga gak ada judulnya. Kita-kita yang ngasih judul. Betul apa tidak? Coba jangan dikasih judul. Itu kebenaran. Itu kebenaran. Bahkan bagi orang yang sadar, dia akan menerima Tuhan, Allah, apapun menyebutnya. Aku yakin aku dikasih anak yang berkebutuhan khusus karena engkau menitipkan anak hebat ini kepada aku karena aku hebat. Tidak mungkin anak yang berkebutuhan khusus dititipkan sama orang tua biasa. Pasti akan dititipkan sama orang yang hebat, yang punya kesabaran, yang bisa menerima kenyataan itu apa adanya. Apa yang terjadi? Anak yang berkebutuhan khusus itu akan menjadi guru sejatinya. Akan membimbing dia untuk menemukan kesabaran yang luar biasa dibandingkan anak yang lain. Bagus apa tidak? Bagus-bagus saja. Kalau kita sudut pandangnya sudah seluas itu. Yang menyebabkan baik buruk, benar salah itu karena sudut pandang kita yang sempit. Nah, yang lucunya kita ini sudah usia tua, katanya sudah ngaji di mana-mana, tetapi kesadaran kita tidak pernah berubah. Karena ngajinya cuma ngoleksi doa-doa, ngajinya cuma mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, sementara pengetahuan yang dikumpulkan itu tidak menolong dirinya sendiri. Betul apa tidak? Oke, oleh karena itu hari ini kita sudah mengawali kajian dengan membukakan sedikit rahasia bagaimana caranya supaya tidak rugi. Satu, miliki iman yang isbatul yakin. Yang kedua, cari rahasia amal soleh supaya setiap saat kita bisa berjumpa dan merasakan kehadirannya. Yang ketiga, sadari semua realitas adalah kebenaran. Dan yang keempat, terima semua realitas apa adanya. Jangan ada usil, jangan ada komentar, maafkan, biarkan, maka kalian semua akan menemukan kedamaian. Ini pembukaan dari saya. Ya, oleh karena itu mari kita bersyukur hari ini kita bisa diperjumpakan kembali untuk meneruskan proses belajar di ruang kehidupan ini. Semoga setelah selesai dapat kajian hari ini dari saya, kita semua kesadarannya meningkat sehingga kebahagiaan kita meningkat, ya. Kebebasan, kemerdekaan kita meningkat, yang ujungnya kita menjadi manusia yang sehat lahir batin. Jadi kalau kita sudah mulai sakit nih tubuh, berarti ada yang tidak beres dengan kehidupan kita. Karena sakit tubuh berasal dari jiwa yang kotor. Sakit tubuh berasal dari mental yang tidak beres. Jadi ada 5 tubuh manusia yang harus dibereskan.
tubuh spiritual kita bereskan, tubuh intuisi kita bereskan, tubuh mental kita bereskan, tubuh energi kita bereskan. Tidak boleh ada sumbatan-sumbatan energi dalam tubuh. Dan yang terakhir, kalau empat-empatnya sudah dibereskan, tubuh fisik kita akan beres dengan sendirinya. Tidak ada penyakit apapun. Kecuali kalau sudah saatnya kita pulang dan kita dikasih penyakit dan itu menjadi marga lantaran untuk kita bisa pulang, itu beda lagi. Itu yang namanya penyakit karena karma. Oleh karena itu mari kita rundukkan kepala kita berikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Dia, Sang Hidup yang ada pada diri kita, yang tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, yang senantiasa mengurus dan mengatur semua kebutuhan kita. Kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita mohon ridho dan berkahnya. Semoga lewat mulut saya ini beliau mengizinkan untuk meneruskan ilmu sejati yang akan menggetarkan jiwa-jiwa kita, sehingga jiwa-jiwa kita yang tidak berkesadaran setelah ini menjadi jiwa-jiwa yang berkesadaran. Kita sapa asma Allah dengan kelebutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan berbicara judul yang agak unik. Menciptakan akhir yang baru hari ini. Menciptakan akhir yang baru hari ini. Kenapa judul ini tiba-tiba muncul di kepala saya? Latar belakangnya begini. Banyak di antara kita yang menciptakan akhir dari semua aktivitas kita yang awal, yang akhirnya itu nggak pernah dievaluasi. Akhirnya itu nggak pernah direfleksi. Apakah hasil ini, hasil yang kita terima ini adalah hasil yang memberikan manfaat kepada kita atau hasil yang tidak memberi manfaat kepada kita. Contoh yang sederhana. Pasti semua kita sudah menjalankan sholat 5 waktu. Karena itu rukun Islam yang kedua. Pernah nggak kita melihat hasil akhir dari sholat kita? Perubahan apa yang terjadi dari sholat kita? Kesadaran apa yang sudah terbangun dari sholat kita? Pernah nggak? Semua kita hampir tidak pernah melakukan refleksi pada hasil akhir. Bahkan kita terjebak. Yang penting sudah sholat, merasa sudah punya pahala, merasa sudah punya bekal. Betul? Sampereun jaga di akhirat, gitu. Sampereun ayeuna teu aya. Betul apa tidak? Karena kalau bicara agama biasanya kalau tidak baheula pasti engke jaga. Keur ayeuna mah teu aya. Padahal hidup itu di sini, saat ini, sekarang. Tadi ya sahabat kita Ayah Iip bercerita tentang Al-Hikam. Sebetulnya Al-Hikam itu pengalaman spiritualnya leluhur kita, namanya Ibnu Athaillah. Sebetulnya kalau kita baca Al-Hikam itu mudah sekali kalau kita sudah mengalami pengalamannya beliau. Menjadi susah dan kemudian ditafsir-tafsir, dicari logikanya. Karena kita membaca sesuatu yang pengalaman kita belum sama dengan pengalaman beliau. Itulah kesalahan kita belajar. Akibatnya kita jadi mempersepsi apa yang ditulis menjadi salah persepsi. Karena apa? Pesan yang disampaikan beliau tidak sampai pada kita. Karena kita belum mengalami pengalamannya beliau. Makanya belajar harus dibalik. Ngalamin dulu pengalamannya, pasti kita akan mengerti. Misalkan Ibnu Atha mengatakan, kamu tidak usah tanya Allah untuk tahu sholatmu diterima atau tidak. Kamu juga tidak usah tanya Allah, tanya malaikatnya Allah untuk tahu sholatmu diterima atau tidak. Cukup kamu tanya diri kamu sendiri setelah sholat, perubahan apa yang terjadi pada dirimu. Pernah gak nanya gitu? Di situ kita akan tahu sholat kita diterima atau tidak tanpa bertanya kepada orang lain. Tapi bertanya pada diri kita sendiri.
Lalu kita mengerti dari Quran ada info sedikit. Aqimis sholah, inna sholat tanha anil fasa wal munkar. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah instrumen, sarana, media agar manusia tidak berbuat keji dan munkar. Jadi kalau habis sholat masih nyolot, habis sholat masih ngomongin orang, habis sholat masih benci pada orang, habis sholat bahkan merampok hak orang lain, Anda itu belum sholat. Karena sholat tidak menjadi instrumen yang menyebabkan kita terbebas dari perbuatan keji dan munkar. Paham maksud saya? Nah, kita sedang merefleksi hasil akhirnya. Oleh karena itu maka menciptakan akhir yang baru hari ini. Yuk kita ciptakan akhir yang baru yang berbeda dengan akhir-akhir yang kemarin. Itu maksud saya dengan judul ini. Kapan mulainya? Ya sekarang. Mau kapan lagi? Besok belum tentu hidup. Masa lalu sudah tinggal sejarah. Waktu kita saat ini, di sini, sekarang. Paham judul ini? Jadi hari ini kita bertekad untuk menciptakan akhir yang baru. Supaya kita tidak terus-menerus menciptakan akhir yang tidak ada faedahnya untuk kita. Maaf ya, saya tidak anti kalau orang baca Quran dalam tulisan Arabnya. Bagus. Tapi kalau seumur-umur terus-menerus baca itu saja, kapan pesan Allah yang tersimpan di surat itu sampai kepada kita? Karena Quran itu hanyalah petunjuk. Hanyalah petunjuk. Kalau kita tidak merasa ditunjukkan apa-apa oleh Quran, berarti fungsi Quran sebagai petunjuk yang gak nyampe kepada kita. Dan itu dinyatakan di Quran surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Setelah alif lam mim, berikutnya apa? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi sebetulnya kitab ini hanya akan menjadi petunjuk buat mereka yang muttaqin, yang bertakwa. Jadi pertanyaannya, kalau hari ini kita tidak merasa ditunjukkan oleh Quran, berarti pertanyaan yang harus ditujukan pada diri kita. Jangan-jangan saya ini belum tahu bahwa diri saya bukan muttaqin. Apa muttaqin? Muttaqin itu dari kata dasar takwa. Sudah tahu gak takwa menurut Al-Quran? Sudah tahu belum? Apa takwa menurut Al-Quran? Nah, takwa menurut Quran itu dinyatakan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 63. Wa'id akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Itu takwa. Jadi takwa itu adalah sebuah prosedur yang diawali dengan wa'id akhadna misaqakum. Dan ingatlah ketika aku mengambil janji darimu. Jadi gerbang utama takwa adalah Allah mengambil janji dari kita. Pernah berjanji gak kepada diri sendiri? Berjanji itu harus formal. Kalau kita transaksi rumah harus formal di depan notaris. Tercatat di lembaran negara, maka akan keluar yang namanya hak milik. Makanya ada pejabat pembuat akte tanah. Kalau transaksi tidak dilakukan, disaksikan oleh notaris, kan transaksinya ilegal. Bisa batal demi hukum. Transaksi kita dengan Allah harus ada saksinya. Maka di Quran dikatakan saksi ketika transaksi kita dengan Allah itu adalah para nabi, para rasul. Tapi kita sekarang tidak hidup dengan para nabi, para rasul. Allah sudah mengutus para utusannya sebagai penerus. Gelarnya sudah selesai di sana, sudah selesai. Tidak boleh ada lagi gelar itu, gelar ini. Sudah selesai sampai di sana. Tetapi para penerus tugasnya akan ada. Nabi Muhammad ketika ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, aku hidup sejaman dengan engkau. Aku beruntung dapat ilmu langsung dari tanganmu." Apa kata Nabi? "Lebih beruntung lagi umatku yang hidup tidak sejaman dengan aku. Tapi mereka masih dapat ilmuku dari para pewarisku."
Lalu seorang sahabat bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang yang mewarisi ilmu?" Al-ulama, al-ulama, al-ulama warasatul anbiya. Jadi ulama itu adalah orang yang mewarisi ilmu Nabi. Apa ilmu yang diwariskan oleh Nabi kepada ulama? Cuma 3. Itu diabadikan dalam Quran surat Ali Imran ayat 49. 1, ciri pewaris ilmunya Nabi itu bisa membuka mata kalbu yang tertutup. Bisa membebaskan kebutaan mata kalbu, itu 1. Yang kedua, bisa membebaskan penyakit kulit. Penyakit kulit itu penyakit luar. Ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Bukan kudis, bukan kurap, bukan panu, bukan kutil, bukan kuman. Penyakit kulit yang berbahaya itu adalah ngerti sesuatu cuma luarnya saja. Itu penyakit. Kalian ngerti diri kalian cuma luarnya saja, penyakit. Ngerti Quran luarnya saja, penyakit. Ngerti hadis luarnya saja, penyakit. Ngerti agama cuma luarnya saja, penyakit. Dan setiap penyakit kulit berbahaya karena menular. Jadi kalau kita masih gampang benci pada orang lain yang berbeda keyakinan dengan kita, itu tanda bahwa kita mengidap penyakit kulit. Dan itu sangat berbahaya untuk persatuan, sangat berbahaya untuk toleransi. Karena kita akan menjadi manusia yang merasa paling benar, sehingga orang lain semuanya salah. Dan yang ketiga, ciri pewaris Nabi itu kata Quran, bukan kata saya. Dapat menghidupkan orang mati. Bukan orang yang sudah mati dihidupkan lagi. Orang ini hidup tetapi mati. Terutama mati kesadarannya. Jadi kalau ada seseorang yang bisa membangkitkan diri kita dari kematian kesadaran sehingga kita bangkit. Dan kita menjadi orang-orang yang sadar. Itulah pewaris Nabi. Di luar itu bukan apapun dandanannya. Jangan tertipu. Saya sudah mencari yang kayak gitu dari dulu. Udah keliling dunia saya mencari mereka itu. Dan saya bersyukur bisa dipertemukan dengan guru-guru sejati. Dan ketemunya di pasar. Di tempat yang tidak biasa. Karena orang yang semacam itu tidak pernah menampakkan dirinya. Makanya di dalam sebuah hadis qudsi Allah mengatakan, para waliku ada di bawah naunganku. Dan tidak ada yang mengenal seorang wali tanpa seizinku. Karena dia adalah manusia biasa. Tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, bahkan tidak merasa sebagai siapa-siapa. Cari yang seperti itu. Maka leluhur kita mengatakan, mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak elang di langit. Susah. Mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak itik di sungai. Susah. Dan mencari orang yang semacam itu seperti mencari jejak ikan di air. Susah. Gak ada jejaknya. Kalau bukan karena takdir Allah, cinta kasih Allah, gak akan ketemu. Mayyahdillahu fahwal muhtadi wa mayudlil falan tajidalahu waliyan mursidan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dapat petunjuk, pasti akan bertemu guru, sang penunjuk jalan. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki Allah dapat petunjuk, sampai mati pun tidak akan bertemu dengan waliyan mursidan. Maka tadi ada istilah mursid. Mursid dari kata irsyad, irsyad itu cerdas. Mursid adalah gelar bagi orang yang sudah melampaui kecerdasan pikirannya, sudah masuk di sidratil muntaha. Belajar agamanya sudah bukan imtihan lagi, bukan apal cangkem lagi, tetapi sudah menyatu menjadi darah daging, menjadi akhlak. Sudah tahaluk bi akhlakillah. Sudah berakhlak seperti akhlaknya Allah. Cinta kasihnya tanpa batas, tidak pernah memilah-milah. Susah cari orang semacam itu kalau bukan karena karma baik kita. Makanya dalam ajaran tantra saya belajar, saya mengambil referensi dari keyakinan yang berbeda. Tetapi tidak masalah, kan diizinkan oleh Nabi. Jangan lihat siapa yang berkata, lihat apa yang dikatakannya.
Kan kita sudah dikasih begitu. Sampai Nabi menyuruh kita belajar sekalipun harus ke negeri Cina. Dalam kitab Tantra dikatakan, kamu bisa terlahir di sebuah keluarga yang berkesadaran, berkecukupan, itu karena karma baikmu yang banyak. Tetapi untuk bisa bertemu guru yang mursyid, yang bisa mengantarkan kamu untuk kembali kepada jati dirimu, sehingga kamu menemukan kesadaran murnimu, harus punya karma yang lebih banyak lagi. Karma baik. Apalagi untuk bertemu dengan Allah. Karena sudah diantarkan oleh sang mursyid kepadanya. Perlu tabungan kebaikan lebih banyak lagi. Coba. Yang pelit, yang hitungan, jangan berharap. Tidak ada simsalabim. Tidak ada sesuatu tanpa pengorbanan. Dan Allah selalu menunggu di tempat yang kita tidak suka. Coba. Begitu ada yang kita tidak suka dalam hidup, pasti kita tolak, bukan? Pasti marah, bukan? Betul? Padahal dia menunggu di tempat yang kamu tidak suka. Kalau kamu bisa menerimanya, kamu akan jumpa dengan dia. Sederhana kok. Kenapa kita nggak jumpa-jumpa sama dia? Karena kita cuma menerima dalam hidup apa yang kita suka. Yang kita tidak suka kita tolak habis-habisan. Betul apa tidak? Ya udah, sisanya kayak gini. Gak jelas. Mengambang antara langit dan bumi. Berpijak di bumi tidak. Melayang di langit tidak. Menggantung antara langit dan bumi. Itu yang disebut dengan gandul. Makanya gandul kates oleh Sunan Kalijogo itu dijadikan sayur kuning. Temannya kupat. Kupat luarnya daun kelapa muda, warnanya kuning keemasan, disebutnya janur. Janur itu bisa dari bahasa Arab ja'a nuron, telah datang cahaya. Bisa juga dari bahasa Sanskerta, sejatinya nur. Makanya kupat itu luarnya janur, dalamnya nasi. Nasi itu asalnya beras. Beras ketika sudah digodok jadi lembut, itu disebut nas. Gitu. Jadi nas itu sebetulnya beras yang sudah digodok, yang sudah tidak keras lagi. Makanya nas diberi nama untuk manusia. Jadi ciri manusia itu lembut, gak keras. Tidak gampang marah, gampang tersinggung. Nah itu mah beas. Masih heras. Kalian kan ngaku manusia, tapi heras. Gampang nyolot, gampang marah. Begitu mendapat yang tidak suka, gampang nolak. Nah, belum layak disebut nas. Kenapa? Belum ketemu janur. Belum ketemu cahayanya. Cahaya dalam dirinya sudah sirna. Makanya supaya ketemu cahayanya, kupat itu oleh Sunan Kalijogo dimakan dengan sayur kates dibumbu kuning. Nah sayur katesnya juga dipotong-potong tuh gandulnya. Kemudian diapakan? Direbus sampai lunak. Gitu supaya tidak gandul antara langit dan bumi. Yang selama ini gandul nggak jelas. Betul apa tidak? Makanya itu dijadikan makanan istimewa pada saat Idul Fitri. Idul Fitri artinya apa? Kembali kepada sejatinya diri. Kapan kita kembali pada sejatinya diri? Tepat saat kita mendapatkan hidangan dari langit. Bukan hidangan dari bumi. Hidangan dari langit berarti hidangan dari alam-alam yang tinggi. Udah dapat gak hidangan itu? Udah dapat belum? Nah orang yang sudah dapat hidangan dari langit memasuki kriteria orang yang bertakwa. Sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah tadi. Wa id akhadna misaqakum wa rafa'na faqakumtur. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji dariku, aku angkat kesadaranmu. Wa rafa'na faqakumtur. Diangkat kesadarannya. Yang tadinya gak sadar jadi sadar. Mengalami kiamat dalam dirinya, hari kebangkitan kesadaran.
Setelah diangkat kesadarannya, khudu ma atainakum biquwatin. Lalu Allah bertajali di puncak kesadarannya. Ketika sudah bertajali di puncak kesadarannya, wazkuru ma fihi. Ingat yang Allah sudah tunjukkan. La'allakum tatakun, baru kamu disebut orang yang bertakwa. Kira-kira kalau takwa seperti ini menurut Quran sudah kita capai belum? Sudah belum? Karena kita tuh terbiasa ngomong tetapi nggak jelas. Saya tuh heran ya. Banyak orang kalau ditanya pedoman hidupmu apa? Quran, sunnah, Quran, sunnah. Begitu saya tunjukkan dari Quran yang sebenarnya menolak, bahkan menyerang. Ini Quran loh. Takwa itu ada 4. 1 mengambil janji. Yang kedua diangkat kesadarannya. Warofa'na fakuh mutur. Yang ketiga ditunjukkan di kesadarannya. Allah menunjukkan diri. Setelah Allah menunjukkan diri kesadarannya. Wazkuru mapi, baru bisa ingat. Kan tidak mungkin kita bisa mengingat sesuatu yang kita tidak tahu. Betul apa tidak? Nah kalau sudah bisa mengingat Allah, baru yang sebut dengan la'allakum tatakun. Jadi puncaknya takwa itu ingat kepada Allah. Dan hanya orang yang sudah tahu dan kenal kepada Allah yang bisa mengingat Allah. Jangan ngaku-ngaku lah. Kalau udah pakai baju takwa langsung aja mutakin. Baju takwa gampang. 50.000 udah bisa dapat di pasar baru. Betul apa tidak? Kalau itu baju itu yang disebut takwa, murah banget. Padahal takwa itu adalah baju yang sangat istimewa. Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Kalau takwa lewat dimensi itu jadi bekal. Kemanapun kita pergi, nggak akan celaka kalau kita selalu ingat kepada Allah. Maaf, ingat itu nggak ada suaranya. Mengingat itu bukan menyebut. Mengingat itu bukan di sini, bukan di sini. Nggak tahu di mana, tetapi di bagian yang terdalam dari diri kita. Clear sampai sini? Nah, Quran itu hanya akan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Sedangkan takwanya pun belum dicapai. Makanya tidak heran kalau Quran selama ini hanya sebatas bacaan dan pengetahuan. Gitu. Gitu apa tidak? Iya. Makanya Quran sampai ini masih perawan. Hanya disentuh-sentuh bagian luarnya, cara membacanya, tajwidnya, idghamnya, ikhfa'nya, itu saja tiap hari dibesar-besarkan. Bukan tidak boleh, bagus itu juga nggak boleh salah. Tapi masa gitu-gitu aja. Makanya hari ini kita bertekad menciptakan akhir yang baru. Supaya kita mendapatkan akhir yang baru. Karena akhir itu berawal dari awal. Kalau awalnya baru, akhirnya akan baru. Paham? Oke. Baik. Kita masuk, mulai. Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Setuju? Saya tanya dulu. Betul nggak kalimat ini? Tidak ada yang bisa kembali ke masa lalu. Setuju? Oke, kalau setuju. Berarti tidak ada yang bisa kembali dan memulai awal yang baru. Kita lahir tahun berapa? Kita tidak bisa mengawali lagi dari tahun itu, betul? Itu sudah lewat. Sehingga kita tidak mungkin menciptakan awal yang baru. Itu sudah lewat. Waktunya saja sudah lewat. Maka kita tidak mungkin bisa mengulang yang sudah lewat. Jadi kita tidak mungkin menciptakan awal yang baru. Tetapi kita masih punya hari ini, bukan? Tetapi kita masih punya hari ini, bukan? Siapapun yang bisa memulai hari ini, maka dia akan bisa membuat akhir yang baru. Saya menawarkan, mau nggak takwa model tadi? Itu versi Quran, mau? Ya mulai sekarang. Kan selama ini kita ini cuman menyerap apa kata orang. Tiap hari Jumat selalu dengar khutbah. Ya, mari kita meningkatkan takwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Gitu?
Habis gitu tetap aja gak ada yang berubah. Betul gak? Gak ada yang berubah. Kita yang hari ini masih kita yang kemarin. Bahkan bisa jadi kita yang hari ini lebih buruk dari kita yang kemarin. Subhanallah. Apa tidak tertarik menciptakan akhir yang baru? Akhir yang berbeda dengan akhir yang selama ini kita dapat. Apa tidak tertarik untuk itu? Saya sudah sholat 4 rakaat, hasilnya tidak ada. Cuman merasa saja saya sudah sholat, tetapi masih marah, masih jengkel, tidak ada yang berubah. Itu kan akhir yang lama. Maka kita ngulang-ngulang terus akhir yang lama, tidak tertarik menciptakan akhir yang baru. Oke, baik. Jadi hidup itu seperti garis bilangan. Kalau garis bilangan kan di sini min 100, min 90 terus 0, baru 1, 2 terus sampai plus 100. Kita tidak akan pernah bisa mengulang min 100 kalau sudah lewat. Betul? Karena kita sekarang ada di sini, mungkin saja di 0, di 1, di 2, tetapi kita masih punya hari ini untuk menciptakan akhir yang baru. Oke. Yuk kita lihat sekarang. Hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin, setuju? Setuju apa tidak? Kalau setuju, kalau gitu saya nanya lagi, syukur kalau setuju. Jadi hari ini kelanjutan hari kemarin bukan? Oke. Bisa nggak kita hidup hari ini kalau nggak ada hari kemarin? Oke. Bisa nggak kita menjadi kita yang hari ini kalau tidak ada peristiwa hari kemarin? Bisa? Bisa apa tidak? Tidak. Jadi sebetulnya kita menjadi diri yang hari ini, kita hidup hari ini, jangan lupa loh, kan diantarkan oleh masa lalu. Ada nggak masa lalu yang menyakitkan? Ada. Berjasa nggak mengantarkan kita ke hari ini? Ada nggak masa lalu yang menggembirakan? Berjasa nggak mengantarkan kita hari ini? Jadi baik yang menyakitkan maupun yang menyenangkan, kan dua-duanya juga berjasa. Telah berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Setuju apa tidak? Kalau gitu ada nggak di masa lalu yang buruk? Ada nggak yang buruk? Gak ada. Yang buruk itu sudut pandang kita. Karena baik dan buruk itu adalah otak kita, diri palsu kita. Kan tadi kita sudah belajar, semua yang sudah terjadi adalah kebenaran. Nerima nggak sekarang masa lalu? Nerima apa tidak? Ya sudah terima. Gimana cara menerima masa lalu? Masa lalu tidak akan bisa diubah, tapi cara kita memandang masa lalu yang bisa diubah. Cara pandang yang diubah. Itulah pentingnya kita belajar. Belajar itu mengubah sudut pandang. Karena sudut pandang kita lah yang telah membuat kita menderita. Itu yang membuat kalian sakit. Cancer, tumor, darah tinggi, diabetes, semua karena kita belum selesai dengan masa lalu kita. Padahal hari ini diantarkan oleh hari kemarin. Clear dulu sampai sini. Agak kencang saya bicara supaya ngerti. Besok adalah kelanjutan dari hari ini, setuju? Perlu nggak kita menciptakan besok? Gak perlu. Gak perlu karena besok belum tentu hidup. Besok itu masih misteri. Yang waktu punya kita sebenarnya adalah di sini saat ini sekarang. Lalu kita ini selama ini santai-santai hari ini, hari isuk hayang alus. Padahal yang menciptakan besok kan hari ini. Yang mengantarkan besok hari ini. Pertanyaan saya, hari ini apa yang kita lakukan? Jujur ya. Kalau saya hari ini ajak kalian semua tuh, yuk kita bagikan duit kita yang di dompet itu pada orang-orang yang susah. Siap apa tidak? Tuh, siapnya cuma sedikit. Itu dia siapnya, siap. Harusnya siap tuh, siap gitu. Karena kita belum yakin. Katanya waktu kita di sini hari ini sekarang. Dan yang kita bagikan hari ini oleh kita itu milik kita. Yang disimpan di bank, yang berupa rumah, yang berupa deposito, semua itu misteri.
belum tentu kita nikmati. Bisa jadi kita tinggalkan sia-sia. Bisa jadi bara bagi anak cucu kita. Saya kemarin pulang ngantarkan paket sembako dari Subang. Kemudian ada yang ikut ke sini, ke Bandung. Di mobil ceritanya begini. Jadi beliau ini pernah menikah kepada seseorang. Yang ketiga. Selama menikah dengan orang ini, praktis sama sekali tidak pernah mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Sawahnya banyak, muningna loba. Itu kalau muning itu belum makan, walaupun dia reeng, pasti pergi ke hutan cari rumput. Istrinya belum makan, gak peduli. Lebih peduli kanu muning daripada ka bojona. Pokoknya muning itu tidak boleh tidak makan. Ya memang muning tidak punya tangan kok. Oke, mohon maaf, ini cerita. Lalu beliau ini meninggal. Kan waktu meninggal ini sawahnya tidak menolong. Muningnya yang banyak tidak menolong. Betul apa tidak? Beli sendal pun katanya lebar. Hanya untuk diri sendiri saja lebar. Gitu. Nah, cara hidup yang semacam ini ditiru oleh anaknya. Jadi anak yang paling besar ini meniru bapaknya. Jadi saya cuma cerita. Ya, kok ibu ini, ya itu karena saya pernah ketemu begini. Dulu nggak begitu, sekarang mohon maaf, kucel, kurus, capek katanya. Ngurus pakaya, ditinggal sepuh. Naon, sawah ngalegaan, muning ngalombaan. Ngikut orang tuanya. Jadi suatu saat, saking capeknya itu ngarit, kemudian orang ini ketiduran. Dalam tidur itu bapaknya datang. Bapak yang meninggal itu. Maneh teh tong ripuh jiga urang katanya. Urang teh geus ripuh di dunya, ripuh ayeuna oge cenah. Dalam mimpinya itu. Jadi baheula urang ripuh ayeuna leuwih ripuh katanya. Nu baheula ku urang di kaulaan teh teu nulungan ka urang. Saya kan pengen nanya, itu mimpi itu dilakukan enggak? Enggak katanya, lebar muning gitu. Jadi waduh itu luar biasa. Beunghar tapi tidak menikmati. Gitu. Ya, mau gitu? Nah itu namanya kita ini menghabiskan waktu hanya untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Padahal yang ditinggalkan itu tidak menolong sama sekali. Yang jelas yang akan menolong kita mah nu poe ayeuna kurang dibagikan. Jujur nih, jujur. Ini wajah-wajah pelit. Terus terang nih saya, aduh ini wajahnya kelihatan. Ya. Saya kadang-kadang nguji murid saya. Saya bilang, coba ada duit nggak di tabungan? Buat apa? Ini semen ini kurang. Nggak ada ya. Nah, besoknya saya ngomong lagi. Lain cara-carinya. Biasa bohong mah akan sok pohon. Makanya kalau mau berbohong tuh syaratnya satu, harus cerdas. Ini saya kasih tahu, kalau mau jadi pembohong kelas kakap harus panjang ingetan. Kalau tukang bohong pendek ingetan bakal kapanggih isukan bohong nah. Jadi saya tanya lagi. Nih, saya bilang ini saya punya tanah. Ini tanah mahal. Hari ini saya mau lepaskan murah sekali. Pokoknya kamu nggak akan rugi deh beli tanah dari saya. Sama saya aja ya tuh. Keur semen mah kamari pedah keur batur, cenah di tabungan teh. Nah,
Untuk mengujinya saya cek dulu gitu. Coba kamu transfer dulu DP-nya saya. Ya duitnya loba. Tuh. Maaf ya. Itu sifat. Dikiranya dengan begitu kalian akan selamat. Tidak. Pertama sudah berbohong pada diri sendiri. Yang kedua, berkah semesta yang akan didatangkan juga tidak akan berlimpah. Enggak akan. Saya itu kalau sama murid-murid saya ngajar tuh praktek langsung. Praktek langsung. Sekarang banyak yang sudah menyadari ternyata memberi itu enak. Memberi itu membuat kita kecanduan. Dan memberi itu berkelimpahan berkah luar biasa. Jadi yang Allah bilang di Quran itu kalau kamu ngasih 1 biji, maka aku akan tumbuhkan 7 dahan. Dan setiap dahan aku kasih 100 biji. 7 kali 100, 700. Itu kata Allah. Tapi syaratnya saat kita menumbuhkan 1 biji, jangan pengen 100 kali 7, jangan, lepaskan saja. Makanya itu memberi itu tidak boleh ada yang tahu. Termasuk orang yang terdekat dengan kita. Gak apa-apa. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Hari ini adalah kelanjutan dari hari kemarin, setuju? Oke, berarti apapun yang terjadi di masa lalu sudah berjasa mengantarkan kita hari ini. Setuju? Sudah selesai masa lalu. Gak ada lagi orang yang menyakiti kita. Gak ada, udah ingatan itu udah selesai. Dihipno hari ini oleh saya, udah selesai. Jika perlu memaafkan hari ini orang-orang yang pernah menyakiti kita. Karena mereka ternyata berjasa mengantarkan kita menjadi kita yang hari ini. Sekarang hari ini kita mau bikin apa supaya besok menjadi bagus, itu saja. Karena apa? Kita tidak akan bisa menciptakan awal yang baru, tapi kita bisa menciptakan akhir yang baru hari ini. Clear? Nah, agak sulit nih bahasanya. Saya cari bahasa yang paling sederhana supaya ngajarnya gampang. Itu. Baik, kita lihat. Kita semua memiliki hari ini, bukan? Memiliki hari ini? Ini harta kita yang paling berharga tuh hari ini, poe ayeuna. Berarti bisa enggak hari ini kita menciptakan akhir yang baru? Bisa? Bisa. Kapan waktunya? Hari ini. Makanya di Quran dikatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhir itu lebih bagus daripada awal, itu bahasanya. Awas. Ayat ini sering diterjemahkan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus daripada dunia. Dunia di dia mah. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhir lebih bagus daripada awal, gitu aja. Jangan berlebihan terjemahannya. Selama ini diterjemahkan sesungguhnya akhirat itu lebih bagus pada dunia. Makanya banyak orang yang salah. Bagian orang lain di dia. Jaga. Gitu. Oke. Itu yang membuat kita jadi salah kaprah memahami kehidupan. Di dia balangsak atau komoditi itu. Betul? Coba. Mau ngaji aja ke Cimahi sekarang ongkos gak punya. Kan balangsak di dunia. Rekumah di akhirat bahagia. Moal panggih jeung saya. Betul apa tidak? Jadi artinya akhir itu lebih baik daripada awal. Apa maksudnya? Kita berkesempatan untuk menciptakan akhir yang baru hari ini. Itu maksudnya. Clear? Itu. Jadi agama tuh di sini saat ini sekarang dulu. Karena kalau hari ini adalah penentu hari esok, berarti sudah kita bikin hari ini. Gitu. Awas ya. Bagian orang melain di dia. Jaga. Jaga orang. Ini tuh. Tidak mungkin seseorang tiba-tiba menjadi bahagia nanti kalau tidak bahagia hari ini. Kan hukum tarik menarik. Hanya kebahagiaan yang bisa menarik kebahagiaan. Kalau kita hari ini sedih balangsak, kan pikiran gak sedih balangsak. Kita yang akan menarik kesedihan dan kebalangsakan. Itu hukum tarik menarik. Jadi hukum tarik menarik itu bukan hanya massa dengan massa. Energi dengan energi juga tarik menarik. Kalau saya cerita ini nanti nggak habis waktu. Ya nggak akan cukup waktu 60 SKS.
nggak akan ngerti. Harus belajar hukum gravitasi. Ya, mahasiswa aja banyak yang nggak lulus, udah ngambil jurusan fisika. Apalagi kalian belajar juga enggak. Ya, udah dibatasi aja dulu. Akhir itu lebih bagus daripada awal. Artinya apa? Kalau kita tidak bisa menciptakan awal yang baru, gak apa-apa karena waktu sudah lewat. Tapi kita masih punya hari ini, dan hari ini kita bisa menciptakan akhir yang baru. Setuju? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jadi gak ada dunia ini. Akhir lebih bagus dari awal, gitu aja terjemahannya. Nah kalau diterjemahkan akhirat lebih bagus dari dunia, akibatnya kita menjadi anti dunia. Padahal kita datang ke dunia ini untuk memayu hayuning bawono, mempercantik dunia yang sudah cantik ini. Bukankah kata Nabi, sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi manusia lain? Di mana berguna? Di akhirat, di dunia? Jawab yang betul. Di mana kita berguna? Di akhirat, di dunia? Nah, lamun orang berarti di dunia, insya Allah salamet di akhirat. Ari di dunia harti nama lu jaglejeg tepugu. Betul? Ilmu nggak punya, nulung kanu butuh, dah teu boga. Nulung kanu susah, dah susah manehna oge. Betul? Nyangan kanu poekeun da manehna ge poek. Ngahudangkeun kanu sare da molor keneh. Betul? Nepak kanu poho da manehna ge can inget. Nganter kanu keung manehna ge sieun hirup sieun pae. Ieu jelema eueuh gunana. Di mana eueuh guna di akhirat di dunia? Nah lamun di dunia eueuh gunana rek kumaha guna di akhirat. Da hirup mah ayeuna di dieu. Nah, persoalan akhirat mah udahlah, itu yang menentukan hari ini kita bikin apa. Saya yakin kalau hari ini kita menciptakan sesuatu, maka kita akan memiliki akhir yang baru. Setuju? Oke. Baru satu ayat. Pelan-pelan ya ngajinya. Di Quran surat Al-Kahfi ayat 23. Nih yang sering baca Al-Kahfi hari Jumat, yang pengen duitnya banyak, pasti pernah baca ayat ini. Cuman pasti juga tidak ngerti pesannya, ya. Karena yang dibaca pasti Arabnya saja, kan tetap nggak punya duit. Iya batur gawe, mana kalau kamu maca eta wae. Saya bukan anti dengan itu, bagus, cuman pesannya tidak sampai. Serap Quran surat Al-Kahfi isinya supaya kita bisa Jumatan. Jumatan itu apa? Manunggal, menyatu dengan Allah. Kalau sudah menyatu dengan Allah, bakal sagala oge brek. Berkah teh datang. Makanya jangan cari uang, cari yang punya uang. Cari uang hanya dapat uang. Kalau cari yang punya uang dapat berkah juga uang. Percaya deh sama saya. Kalau berbuat kebaikan jangan mikirkan uang. Lakukan pelayanan karena saya menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada orang yang butuh pertolongan saya. Itu saja, berkah pasti datang. Tidak mungkin tidak ada hadiah. Paham? Oke, lanjutkan dulu. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Suka nggak gitu? Suka nggak gitu? Cara rape, ayeuna isuk. Isuk, cara rape, isuk. Ternyata ada orang yang melakukan riset, semua sumber penderitaan manusia itu adalah menunda. Mau ngaji menunda, ya sudah, keburu mati. Mau bisnis menunda, ya sudah, miskin. Kesempatan sudah ada, kemudian kesempatan tidak diambil sebaik-baik. Enggak ada lagi, kesempatan cuma datang satu kali. Di waktu emasnya harusnya belajar, enggak belajar, terus menunda. Besok. Makanya di Quran Allah mengatakan, wala taqulanna lisya'in inni fa'ilun zalika goda. Janganlah sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok. Besok belum tentu hidup. Kalau mau mengerjakan mah
ayeuna. Iraha bade maparin artos kan susah enjing. Isuk ditanya deui, iraha enjing. Itu persis seperti tulisan di angkot, hari ini bayar, besok gratis. Isukan naik deui, tanya ke supir, "Pir, ayeuna bayar, hari ini mah bayar Bu, besok gratis." Isuk naik deui, kan mayar seneng-neng, betul? Cing atuh bodoh teh. Itu pelajaran di angkot aja udah cukup bahwa besok tuh tidak ada. Betul? So. Apa pernah ada orang yang kejadian dari tulisan itu besok gratis? Tetap bayar unggal poe. Da cek supir teh, ayeuna mah kan dinten ieu Ibu. Enjing gratis teh. Isuk naik deui. Kan dinten ieu Ibu, enjing. Aya enggak enjing? Teu aya. Jadi besok itu tidak ada. Makanya Allah pun sudah duluan di Quran mengatakan, janganlah kau mengatakan besok saya akan mengerjakan ini. Kalau bisa dilakukan hari ini, ayeuna. Itu yang saya maksud dengan kita tidak akan bisa menciptakan awal baru. Tetapi kita punya hari ini untuk menciptakan akhir yang baru. Iraha ayeuna. Sok atuh, tong disimpan deui. Waktu itu jangan disimpan, waktu itu harus dihabiskan. Makanya kalau saya udah terjadwal, jadi hari ini saya mau apa sudah terjadwal. Sudah terjadwal. Tadi pagi-pagi apa, bangun tidur apa, sudah ada jadwalnya. Habis bangun tidur saya apa, sudah ada jadwalnya. Habis ini saya kemana, sudah ada jadwalnya. Sampai nanti malam, bahkan tidur pun sudah ada jadwalnya. Karena perencanaan itu penting. Itu manajemen waktu. Supaya tidak ada waktu yang terbuang. Karena apa? Karena saya sadar, saya hidup hari ini, di sini, sekarang. Besok tidak ada. Clear? Suka menunda? Ya. Makanya wajah-wajah bermasalah kayak gini. Ini dari menunda. Mau belajar makrifat nanti kalau sudah pensiun. Mani gagah jika nyawe bakal boga umur nepi ka pensiun. Gagah. Mau bahagia juga besok. Besok, lusa kalau saya rumahnya bagus saya pasti bahagia. Besok, lusa kalau saya punya uang banyak pasti bahagia. Atuh rek bahagia mah yeuna nawe. Belum tentu umur kita sampai uang banyak. Belum tentu umur kita sampai punya rumah baru. Betul apa tidak? Kumaha lamun kitu? Berarti kita meninggal dalam keadaan sedih atuh. Bahagia saja pakai syarat. Kalau bahagia mah keputusan. Putuskan aja sekarang bahagia. Makanya kalau mau berbahagia, berbahagialah. Itu aja kata-kata bijaknya. Ulangi. Saking singkatnya kata-kata ini banyak yang tidak ngerti. Kalau mau berbahagia, berbahagialah. Gitu aja. Susah ini tuh memang bahasa ini dimengerti. Saya juga dulu berulang-ulang. Ini orang bijak setinggi ini. Ya ini kan kata-kata ini dari filosofi Yunani. Tidak mungkin para filosof bicaranya sembarangan. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Cuma gitu ternyata cara bahagia itu. Kalau ingin bahagia, berbahagia. Gitu aja. Gak pakai duit, gak pakai pergi ke ini, ke ini, gak ada. Kalau ingin berbahagia, berbahagialah. Paham? Gitu kok. Cuma gitu aja. Nanti suatu saat saya bahas. Jadi janganlah kau mengatakan besok akan saya kerjakan. Jangan. Kerjakan saat ini juga. Mumpung masih. Makanya Nabi Muhammad kan bilang, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Betul? Jagalah sehatmu sebelum datang sakitmu. Isuk macan tangtu. Jagalah mudamu sebelum datang tuamu. Kan gitu. Jagalah lapangmu sebelum datang sempitmu. Betul gak? Besok belum tentu selapang hari ini. Terus mau apa? Karena semua masalah manusia adalah penundaan. Ya, kalau mau nyumbang
sama saya, ayah saya mau nyumbang ikut ngebangun. Gak apa-apa 300 juta juga hari ini. Gak usah pakai ikhlas kalau 300 juta. Gak usah, itu pasti ikhlas. Ya tuh. Nah yang suka pakai ikhlas teh, ayah gak apa-apa kan sedikit juga, yang penting ikhlas. Nah eta nu saeutik anu sok pakai ikhlas. Betul apa tidak? Iya, saya juga suka heran karena banyak yang suka menunda-nunda. Kita uang hari ini punya, kesempatan berbuat baik ada, orang yang bisa diberi oleh kita juga ada. Makanya saya kemarin ketika saya ngasih sambutan di sana sama orang-orang di Subang itu, saya berterima kasih sama ibu bapak yang mau hadir menerima pemberian kami. Tidak ada artinya harta kami kalau tidak ada yang menerima. Mau pulang Pak Amil gitu, Pak Amil tokoh masyarakat di sana nanya sama saya. Bingung katanya dengan sambutan saya. Baru kali ini bagikan sembako, malah yang ngebagi ngucapin terima kasih pada yang dibagi. Ya itu memang ya paling aneh saya bilang di dunia. Karena selama ini kita ini memaksa orang lain yang dibagi harus berterima kasih pada yang membagi. Itu orang yang kesadarannya rendah. Yang kesadaran sudah tinggi mah enggak begitu. Berterima kasih pada orang yang mau dibagi. Kenapa? Adanya mereka itu uang saya bisa disimpan kebaikannya dan suatu saat bisa kembali kepada saya. Coba enggak ada mereka, taruh di mana? Di bank tidak aman. Besok saya mati juga belum tentu jadi rebutan buat anak cucu saya. Jadi harta jadi itu juga tidak aman, betul enggak? Tapi kalau dibagikan aman. Itulah yang dikatakan menyimpan harta di surga. Jadi menyimpan harta itu kalau ingin aman di surga. Caranya apa? Bikin kabatur. Tuh. Kahartos. Eta surga teh. Ya, terlalu jauh kita bicara surga. Nah, ada sebuah keanehan yang saya bilang. Mengaku berpedoman Quran, tetapi ketika disebutkan dari Quran, gak banyak yang percaya. Saya mengajarkan orang-orang ya, mohon maaf. Manusia punya sayap enggak? Enggak itu ayah. Burung punya sayap enggak? Iya. Padahal kata Quran, burung tuh enggak punya sayap. Yang punya sayap itu manusia justru. Bingung kan? Itu kata Quran. Burung itu kalaupun punya sayap hanya terbang dari pohon ke pohon, dari alam materi ke alam materi. Tapi manusia bisa terbang dari alam materi ke alam imateri. Nabi Muhammad ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah berapa jauh jarak antara dunia dan akhirat? 1 kedipan mata. Maka Nabi Muhammad juga kan pakai buruk. Leluhur kita pakai burung Garuda. Leluhur kami di tanah Jawa Barat pakai munuk dadali. Kan aya laguna. Mesat ngapung luhur jauh di awang-awang. Meberkeun jangjangna bangun taya karingrang. Kita tuh kok gak mudeng-mudeng ya. Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj pakai buruk. Berarti terbang. Makanya gak boleh merayap lagi hidup, terbang. Tahu gak yang merayap siapa? Tahu yang merayap siapa? Hileud. Lila, hileud mah, lempang mah. Betul? Makanya jangan jadi hileud. Oleh karena itu maka sekarang bermetamorfosa segera. Puasa, mengasingkan diri supaya jadi kepompong. Setelah mengasingkan diri jadi kepompong, berkeluar. Jadi kupu-kupu yang indah. Tidak ada lagu hileud-hileud yang indah. Betul kan? Coba. Dan kupu-kupu itu sudah berubah akhlaknya. Hileud mah daun ieu di dahar, daun ieu di dahar, sagala dugul kerja di hileud. Geus leumpang ngarayap. Sagala tatangkalan di dahar. Begitu sudah bermetamorfosa jadi kupu-kupu indah. Ada lagunya, kupu-kupu yang lucu, lucu bukan? Apakah
kalian tidak tertarik untuk jadi manusia yang lucu? Jadi hile dua itu bosan. Punten ya, saya tuh pengen nyubit sama kalian itu. Iya. Dan kalau sudah terbang, lihat kupu-kupu. Kupu-kupu itu selalu terbang di taman. Hinggap dari bunga ke bunga yang indah. Melakukan proses penyerbukan. Akhlaknya berubah karena sudah bermetamorfosa. Berarti kupu-kupu sudah menjadi akhir yang baru. Kartos. Jadi akhir yang baru kapan mulainya? Ayeuna, di sini sekarang, mumpung masih hidup. Mulai sekarang. Walaupun bukan awal yang baru. Karena awal yang baru tidak akan pernah bisa dicipta. Tapi kita masih punya hari ini untuk menciptakan akhir yang baru. Jadi di Quran itu dikatakan sesungguhnya manusia itu punya sayap. Itu diabadikan di Quran surat Ali Imran ayat 49. Aku akan bentuk kamu dari tanah menjadi burung. Dan kamu akan menjadi burung dengan seizin Allah. Berarti kamu menjadi burung. Kamu terbang ke puncak kesadaranmu. Kamu akan bebas dari 3 penyakit. 1 penyakit buta, 2 penyakit kulit, 3 penyakit kesadaran. Sembuh 3 penyakitnya kalau kita sudah bisa terbang. Jadi syarat untuk sembuh dari 3 penyakit harus terbang, harus hiber. Coba pakai pesawat dari sini ke Surabaya. 1 jam dari Bandung sudah sampai di Surabaya. Pakai mobil berapa jam? Walaupun sudah ada tol tetap banyak hambatan. Betul? Ngapung terbang. Secepat kilat. Disitulah pentingnya kita perlu punya guru. Aduh kalau sudah sampai di sana enak. Coba saya mau tanya. Kita lebih percaya mana? Lebih percaya apa kata orang atau apa kata kitab suci? Jujur. Sekarang. Lebih percaya kepada siapa? Sekarang. Kita lebih banyak percaya apa kata orang. Dan orang yang mengatakan pun katanya itu berasal dari kitab suci. Begitu saya sampaikan dari kitab suci, malah menyerang saya. Katanya saya ini, saya itu. Loh saya kan dari kitab suci. Nanti kita akan buka ayat-ayatnya. Sedikit lagi. Tadi yang saya sampaikan takwa dari kitab suci bukan? Apa katanya tadi takwa? Mengambil janji, diangkat kesadarannya, ditunjukkan sesuatu di kesadarannya. Ingat yang ditunjukkan. Itu kata kitab suci. Coba sampaikan kepada yang lain. Ini dari kitab suci loh. Banyak yang tidak percaya. Asa nembe nguping. Dianggap ajaran baru. Padahal ajaran lama kakara kadenge ayeuna. Karena apa? Kita lebih percaya kepada apa kata orang. Mendefinisikan takwa kan begitu aja. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan, gitu aja. Betul apa tidak? Padahal kata kitab suci, takwa itu begitu, sebuah prosedur. Nanti buka kalau nggak percaya surat Al-Baqarah 63. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Bagaimana supaya perumpamaan menjadi kenyataan? Nih saya kasih tahu. Di kitab suci itu banyak perumpamaan. Bagaimana perumpamaan menjadi kenyataan? Satu-satunya cara adalah harus dialami. Coba saya bacakan ayat. Allah adalah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat. Lubang di dinding antara 2 ruang. Yang di dalamnya ada pelita. Pelita dalam kaca. Kaca laksana bintang yang berkilauan seperti mutiara. Yang dinyalakan dari minyak dari pohon yang diberkahi. Bukan dari timur, bukan dari barat. Minyaknya sudah menyala walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya. Allah menunjukkan kepada cahayanya siapapun yang dikehendaki. Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Karena Allah Maha mengetahui. Ngerti? Pusing kan? Pusing kan? Nah,
Itu perumpamaan. Kalau orang sudah mengalami pengalamannya, mendengar itu, nggak mikir lagi. Jadi, ada berapa orang nih? Saya hitung dulu. 1, 2, ada 4.000 orang nih. Jadi kalau 4.000 orang ini, hari ini pulang dari sini, seumpama saya punya uang 4.000 miliar, seumpama. Nanti keluar dari sini saya akan bagi setiap orang 1 miliar. Seneng gak kalian? Kok seneng? Ini ada masalah. Kan seumpama saya punya uang 4.000 miliar. Semua yang 4.000 orang ini pulang dari sini saya bagi satu orang 1 miliar. Saya tanya seneng apa tidak? Kalau kalian yang bilang seneng tadi ada masalah. Apa senangnya? Perumpamaan. Udah gitu masih nanya lagi sama saya. Ayah gimana? Saya tinggal bikin umpama lagi buat saya. Tapi kalau saya punya uang 4.000 kali 100.000 dan masing-masing nyata dibagi 100.000, senang? Itu baru waras. Nah sekarang saya tanya, itu Quran yang sudah datang ke kita, perumpamaan apa kenyataan? Bagi yang sudah mengalami, kenyataan. Bagi yang belum, perumpamaan. Nah pertanyaan saya, mau sampai kapan kalian senang dengan perumpamaan? Rek umpama wae. Itu bosan-bosan. Kamu akan melihat matahari ketika terbit, condong dari gua mereka ke sebelah kanan. Dan matahari itu akan terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri. Dan kamu akan berada dalam tempat yang sangat luas dalam gua itu. Ngerti? Pusing kan? Berarti perumpamaan. Yang sudah mengalami, ngerti? Udah jadi kenyataan. Nah kita selama ini hidup bertahun-tahun sampai tidak bisa membedakan mana perumpamaan, mana kenyataan. Lucu. Hari ngaji di mana-mana. Makanya kata orang tua kita, malam yazuk lam ya'rif, yang gak ngalami tidak akan memahami. Memahami itu harus dari mengalami. Makanya dibalik kalau belajar dengan saya, ngalamin dulu, baru baca Quran. Nanti baca Quran, ngerti, yes. Begitu sudah mengalami, tinggal yes aja. Betul apa tidak? Betul yang sudah mengalami, yang belum jangan ikut-ikutan. Belum bagi kalian, dikasih duit 1 miliar, seumpama saya punya uang 4.000 miliar aja, senang. Ada masalah. Paham ya? Ya, seumpama saya punya nasi timbal 4.000 timbal, pulang dari sini saya bagi nasi timbal, senang? Nah, udah mulai agak waras. Lihat dulu Quran surat Al-An'am ayat 31. Lihat semuanya, ini bagian yang sangat penting. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Ini kata-kata liko dalam Quran itu gak ada lagi terjemahannya. Liko itu perjumpaan. Liko ilah berjumpa dengan Allah. Mau diterjemahkan apa lagi? Departemen Agama juga menerjemahkannya sama begitu. Liko itu berjumpa, itu bahasa Arab. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Ini terjemahannya. Ngerti? Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illah. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah. Sehingga apabila saatnya tiba, datang kepada mereka dengan tiba-tiba, bagtatan, tidak diduga. Bagtatan itu mendadak, itu bahasa Arab. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang pertemuan itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ingat amat buruk apa yang mereka pikul itu. Jadi rugi orang-orang yang mendustakan
pertemuan dengan Allah. Maka di Quran itu cuma 2. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalahu la'at. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. 1 ayatnya. Ini Quran surat Al-Ankabut ayat 5. Yang kedua yang sebaliknya, innalladzina la yarju liqa'ana wa radu bil hayati dunya wa tsma'annu biha. Barang siapa yang tidak berharap jumpa denganku karena kamu terlalu asik dengan kehidupan dunia dan merasa tentram dengan dunia ini, maka kata Allah, tempatnya adalah neraka. Neraka itu bukan nanti. Maaf ya. Bahwa nanti ada neraka, sudah itu menanti. Yang jelas kata Quran, neraka itu adalah tempat di mana kita masih menarik dan mengeluarkan nafas. Itu Quran surat Hud, bukan kata saya. Ada yang menghujat saya. Lah itu kan Quran. Di Quran dikatakan fa'ammal ladina syaku fa finnar lahum fiha zafirun wa saikun. Neraka itu tempat di mana kamu masih bernafas. Itu kata Quran. Bahkan di ayat selanjutnya, bahkan langit dan bumi masih ada. Loh, apa salah saya mau menyampaikan Quran? Dan kita lebih percaya apa kata orang daripada apa kata Quran. Aneh bukan? Aneh. Ketika disebutkan dari Quran begitu, nyerang. Tenang dulu sebelum menyerang, baca dulu. Saya ini ilmuwan, kalau menyampaikan sesuatu sudah saya ulang-ulang saya baca. Tidak mungkin saya menyampaikan sesuatu yang saya sendiri tidak membacanya, tidak mengalami. Karena saya dari kecil itu saya tidak percayaan sama orang kalau saya belum membuktikannya. Oke, lanjut dulu. Jadi kata Quran, siapapun yang tidak mau berjumpa dengan Allah, tempatnya adalah neraka. Nara loka. Nah itu artinya cahaya. Nah itu artinya api. Ra itu artinya cahaya. Loka itu artinya lokasi, tempat. Nara loka itu adalah tempat yang terkena cahaya dari api. Lihat saya semuanya. Lagi duduk begini. Tiba-tiba ada orang mau berita. Pak, bapak itu kata orang ini jelek, pesek, budak lagi. Nah orang ini bawa api enggak? Bawa api. Dari mana? Dari sana. Karena ada orang yang membicarakan kan. Nah apinya dibawa nih. Nah orang yang tadi disebut pesek, jelek, budak, marah, terbakar enggak? Nah, itu namanya terbakar api neraka. Gitu aja dulu ngajinya yang sederhana. Sering gak terbakar? Makanya kan wajah kalian gosong kayak gini. Ini maaf ya, ini gosong-gosong gini karena keseringan terbakar. Padahal kan naraloka itu bahasa Nusantara. Naraloka artinya tempat yang terkena api. Setiap ada api langsung terbakar. Coba lagi jalan di mobil, tiba duk mobil ketabrak, berhenti, nyolot nggak? Terbakar nggak itu? Nah itu neraka. Paham ya? Itu bahasa Nusantara tuh sesederhana itu. Dalam bahasa Arab lain lagi, disebutnya nar. Nar itu api. Gitu. Lihat saya semua. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, waktunya pasti datang. Yang tidak berharap selamat tinggal dalam neraka. Itu dalam Quran surat Yunus ayat 7, 8, 9, 10. Baca nanti ya. Yuk, mau tinggal dalam neraka atau mau keluar? Harus apa katanya? Harus ketemu. Gitu aja kok, sederhana. Sederhana? Oke, lanjut dulu. Ini Quran surat Al-Kahfi. Ayo, ini harus dicermati betul. Perhatikan ini. Kul hal nunabbiukum bil ahsyarina amala. Inginkah kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalnya? Mau? Mau apa tidak? Ini Allah nanya sama kita.
Mau nggak aku kabarkan kepada kalian semua orang-orang yang paling merugi amalnya? Mau apa tidak? Nah, kalau mau berarti saya lanjutkan ngajinya. Kalau nggak mau stop sampai di sini. Kan ini harus dijawab dulu pertanyaannya. Ulangi lagi. Qul hal nunabbiukum bil ahsyarina amala. Katakan. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Katakan. Mau apa tidak? Mau. Nah, lanjut. Berarti ngajinya lanjut. Kata Allah dalam ayat selanjutnya. Allazina dolla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Siapa ya Allah orang yang paling merugi amalannya itu? Nih kata Quran. Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, sedang mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Ini ayat ini kalau bagi yang sadar sudah cukup menggetarkan. Tapi bagi orang yang tidak sadar masih cari pembenaran untuk membela dirinya paling benar. Ulangi. Jadi siapa orang yang rugi itu kata Allah? Yaitu orang yang telah sia-sia amalannya di dunia ini, sementara ia menyangka dia sudah berbuat sebaik-baiknya. Lihat saya semua. Ada nggak orang mencuri menyatakan dia berbuat baik? Gak ada. Ada nggak orang marah-marah dia sudah berbuat baik? Ada? Gak ada. Ada nggak orang pelit menyatakan dia sudah berbuat baik? Ada? Gak ada. Berarti ayat ini untuk siapa? Untuk yang sudah berbuat baik atau bukan? Saya kasih tahu. Kalau kalian sholat menyangka sudah berbuat baik? Pasti kan? Pasti kan? Saya sudah sholat. Pada kata Quran, sesungguhnya orang-orang yang sholat, satu, sholatnya malas. Dua, sholatnya ria. Tiga, sholatnya gak ingat Allah. Ingat Allahnya cuma sedikit. Kata Quran, itulah orang munafik. Itu surat An-Nisa loh, ayat 142. Cuman jarang dibaca. Berita itu jarang dibaca. Padahal jelas di Quran dikatakan sesungguhnya orang munafik itu adalah orang yang suka menipu Allah. Menipu itu seperti berhadapan padahal tidak. Tetak nipu teh. Dalam dibeberkan mah tengaku. Coba saya tanya, tadi sholat menyembah siapa? Allah. Tadi sholat ingat naon? Nah mulai ngaku. Oh tadi teh emut piring berantakan. Tetan udah disembah kumaha lain Allah. Kan disebut sholat mengingat Allah itu kalau sholatnya ingat kepada ingat piring menyembah piring. Tapi kan susah ngakunya. Betul apa tidak? Oke, lanjut dulu. Sekali lagi, ini harus dicermati. Surat Al-Kahfi 103 104. Allah bertanya, jawab pertanyaannya. Inginkah aku beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Ingin? Oke. Apa kata Allah? Yaitu orang-orang yang telah sia-sia amalannya di dunia ini, sementara mereka menyangka kalau mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Gak mungkin ayat ini buat orang yang berlaku jahat, gak mungkin. Tidak ada orang yang mengatakan saya berbuat jahat itu baik, gak ada. Semua juga kalau jujur pada dirinya sendiri, kalau udah berbuat jahat ya jahat. Pasti juga akan menyesal. Tapi ini untuk orang yang sudah disangka berbuat baik. Clear sampai sini? Kalau sudah clear lanjutkan nih, agak mengejutkan. Apa yang menyebabkan mereka rugi? Lihat ayatnya, yuk baca sama-sama. Ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim waliqaihi. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan mereka dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Dia. Cuma dua penyebabnya. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Dia tidak melihat tanda-tanda Tuhan di mana-mana.
Padahal Tuhan udah bilang, walillahil masyriqi wal maghrib fa aina ma tuwalu fasamma wajhullah. Aku meliputi timur dan barat, kemanapun kamu malingkan wajah, kamu hanya akan melihat wajahku. Gak bisa lihat wajah Allah di mana-mana. Tanda Allah yang paling sederhana saja dalam dirinya apa? Ruhku. Ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Itu kan ruhku, itu tanda Allah yang paling besar yang ada dalam diri kita. Itu saja sampai sekarang masih kafaro. Kafaro itu tertutup. Jadi orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita, bukan. Siapa saja yang masih tertutup penglihatan kolbunya kepada Allah, itu yang disebut dengan orang kafir. Makanya orang yang sudah tinggi ilmunya gak berani ngapir-ngapirin orang. Kecuali orang yang masih deet, karena nyawa seetik. Tahu sekarang apa penyebab rugi amalan kita? Cuma dua. Satu, tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Paham? Dua, tertutup terhadap perjumpaan dengan Allah. Cuman dua saja. Kata siapa? Surat apa? Ayat berapa? 106, 105. Gitu, kalau ngaji harus jelas. Maka hapuslah amalan-amalan mereka. Yang disangka baik itu hapus. Dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kebangkitan. Amalnya itu dinilai juga tidak. Kartos itu. Kartos. Sekarang kita lihat para nabi, para rasul. Nabi Muhammad saja. Sholat dulu, mengenal Allah dulu. Kan mengenal dulu, baru sholat. Kan Isra Mi'raj dulu, baru katanya dapat oleh-oleh sholat. Betul apa tidak? Berarti jumpa dulu, nyembah dulu. Ulangi, jumpa dulu, nyembah dulu. Pantas gak khusus sholatnya? Pantas, karena beliau mengingat yang beliau tahu. Kalian umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad? Alhamdulillah. Nabi Muhammad jumpa dulu, nyembah dulu. Baru kalian? Pikir we kolangan. Ya saya cuma nanya-nanya gitu aja ya. Pikir we kolangan. Jadi jangan-jangan kita ini selama ini menyangka amal kita tuh sudah banyak. Karena dikit-dikit pahalakan begitu. Ternyata kata Allah amalanmu itu sia-sia. Kenapa? Karena dua penyebabnya. Satu, ulaikal ladzina kafaru bi ayati rabbihim. Gak usah diterjemahkan ayat ini. Mereka itu orang-orang yang tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan, walikoihi, dan tertutup terhadap perjumpaan dengan Tuhan. Punten, pada emut kumaha apa ente terang. Laras teh? Cobi kasim kuring, tepang heula emut heula. Tepang heula nama emut kan? Gitu. Tiasa emut tuh, ente tepang. Tiasa. Cobi Rama sim kuring teh jenengannya Pak Komar. Coba ingat-ingat. Tiasa ente? Atunya nak tasbih. Komar. Bakal emut? Nyamoa. Kakaraseuri ayeuna. Kartos. Teras nama manggawe emutan kolangan ya. Jadi nyebut-nyebut itu tidak mungkin kita bisa ingat. Dah ingat mah syaratnya harus tahu. Kan syaratnya ingat harus tahu yang diingat. Itu aja kok sederhana.
Asal jujur pada diri sendiri tong pabaliut gitu ya mikirnya. Udah selesai. Lihat lagi. Jadi ada berapa penyebab orang rugi amalannya? 1, tertutup terhadap tanda-tanda Tuhan. Coba yang sudah terbuka terhadap tanda-tanda Tuhan, apapun yang terjadi sudah jadi realitas, itulah kebenaran. Maka sudah nerima aja. Gak ada yang ditolak. Beres? Beres. Rampes tak? Rampak? Beres. Nah orang teh terampes wae selama ini. Dah sampurna ingsunnya belum. Belum tahu jati diri. Jisim kuringnya can kapanggih. Jisim nanggeus kapanggih. Kuringna nu kakurung can kapanggih. Mun geus kapanggih kuring nu kakurung dina diri urang. Apal jisimna, apal carangkana. Apal isi carangkana. Beres. Udah disebut ngarti lahir batin teh eta. Ya leluhur kita mah enggak sembarangan atuh. Nyebut orang teh abdi. Abdi mah berarti mengabdikan diri kan, betul? Bukan Allah disuruh mengabdikan diri pada kamu. Diatur-atur supaya ngikutin keinginanmu. Kapan jadi abdi? Makanya leluhur kita mah hebat. Saha aja dengan teh abdi. Betul? Saur jisim kuring oge tuh. Jisimna aya, kuringna aya. Ya, makanya kan kalau orang pidato kan hadirin hadirat. Tahu nggak artinya? Hadirin, hadirin. Bahasa Inggris. In teh nu di jero. Hadir out. Arti itu. Makanya dipanggil juga hadirin, hadir out. Jadi itu dipanggil dua-duanya. Yang di luar dipanggil, yang di dalam dipanggil. Hebat. Kartos. Hadirin hadir out. Nusim kuring dipika hormat. Itu pidato udah tingkat tinggi itu. Berarti hadirinya sudah kenal jati dirinya. Luar, dalam. In-nya tahu, out-nya tahu. Hebat ya bahasa. Jadi ada berapa penyebab orang amalannya merugi? 1, tertutup terhadap tanda-tanda Allah. Kalau sudah tidak tertutup tanda-tanda Allah, apapun yang terjadi, tidak ada satu peristiwa pun terjadi tanpa kehadirannya. Tinggal tumampi, tumarima, tinggal taros ka Allah, Gusti aya pesan naon kanggo abdi di balik peristiwa ieu. Lain nanya teh, Gusti ieu teh mani kieu-kieu teuing. Cing atuh ngaji geus heubeul teh. Kitu wae maneh-maneh nanya teh. Naros ka Gusti aya pesan naon di balik ieu teh atuh. Nanti akan ketemu jawabannya. Oh, ternyata ngantun keuna caroge abdi teh geuningan janten berkah ka abdi. Kapungkur mah nu jaya caroge kaditu ka dieu dijajab caroge ayeuna mah geuning tos teu aya caroge mah abdi teh janten tiasa nyetir mobil Gusti. Baheula mah hayang bisa nyetir ge hese da aya caroge geuningan berkahna aya. Berarti angkatna caroge dipunut ku Gusti teh kanggo kasayan abdi supados abdi langkung gagah, langkung waringkas, langkung bijaksana. Bisa gitu enggak? Sudut pandang lagi yang berubah. Beres. Rampes deui eta. Da sampurna ingsun. Makanya aduh laur kita mah sampurasun, rampes. Luar biasa. Jadi yang namanya salam namanya juga salam ya. Enggak usah diperkarakan, semua juga bagus. Assalamualaikum bagus. Salam sejahtera buat kita semua bagus. Rahayu sagung dumadi bagus. Merdeka. Bagus. Itu salam juga. Betul enggak? Iya. Kalau tidak ada salam itu kita juga belum merdeka sekarang. Kan dulu kan para pejuang kita tiap kemana ketemu merdeka. Duh. Assalamualaikum.
Malah merdeka-merdeka. Betul nggak? Ya itu kan salam kan. Terus kita masih memperkarakan salam. Kalau soal bahasa, ya biarkan saja, bahasa mada banyak. Betul nggak? Iya. Ini jadi alergi. Nah itu. Nah yang suka alergian itu jelas punya penyakit kulit. Atel. Betul? Beda seetik gagaro we saya mah. Atel. Hayang nate nyalahkeun batur we. Tah eta penyakit kulit mah bahayana teh nular. Ada tuh penceramah namanya Pak Jainuddin MZ, penyakit kulit teh ada 3. 1 kudis, kurang disiplin. 2 kurap, kurang rapih. 3 kutil, kurang teliti. Penyebabnya 1 katanya, kuman, kurang iman. Nah, itu bagus itu. Beliau tuh kan ahli retorika ya. Ya, hebat. Sederhana tapi itu bagus. Itu penyakit kulit semua kan? Kurang disiplin karena kurang iman. Kurang rapi, kurang iman. Kalau orang beriman tuh rapi. Karena orang beriman tuh an-nadhafatu minal iman, bersih sebagian daripada iman. Rapi itu ciri orang beriman. Jadi kalau lihat beriman, lihat aja rapi enggak? Rambut acak-acakan. Kerudung nyengsol ke kiri, nyengsol ke kanan. Orang beriman tuh rapi, perlente, gagah. Betul? Iya. Ya. Kutil, kurang teliti. Kurang teliti juga gara-gara kurang iman. Jadi kalau disempurnakan imannya, semua penyakit kulit itu hilang semuanya. Kurap hilang, kudis hilang, kutil hilang. Karena penyakit sebetulnya sumbernya adalah kuman, kurang iman. Coba sembuhkan kumannya. Tingkatkan imannya sampai iman yang isbatul yakin. Yakin kepada Allah. Karena dia bisa menyaksikan Allah. Setiap ruang dan waktu, kapanpun bisa. Keren. Kembali lagi. Jadi yang menyebabkan amalan sia-sia ada berapa? Sudah, hafal ya? Oke. Makanya Allah bilang di Quran surat Al-Isra, "Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa dallu sabila." Barang siapa yang buta di dunia ini, niscaya di akhirat ia akan lebih buta dan tersesat jalan. Jadi buta itu artinya tidak bisa melihat. Jadi barang siapa yang tidak bisa melihat di dunia, berarti tidak akan bisa melihat di akhirat. Jadi kurang tepat kalau kita mengatakan gak apa-apa di dunia mah, dah kita mah nanti jumpanya di akhirat. Sedangkan Quran mengatakan mun teu panggih di dunia, moal panggih di akhirat. Saya gak ngerti itu perintah begitu dari mana. Sedangkan Qurannya sendiri mengatakan nu teu panggih di dunia, moal panggih di akhirat. Nah jadi engke di akhirat. Itu saya tuh ingin menyampaikan pesan itu. Makanya tadi saya bilang kenapa ya banyak orang yang mengaku berpedoman Quran, begitu disampaikan yang sebenarnya menolak, gitu saya juga nggak ngerti. Ya, apa sekolahnya kejauhan? Udah gitu nyalahin sekolah saya lagi. Masa katanya orang fisika ngajar agama? Orang fisika gak yang selamat. Selamat Pak Ustadz Wungkul gitu. Orang fisika harus ngerti agama. Tapi orang yang berkecimpung dalam agama gak apa-apa gak ngerti fisika. Bagus kalau ngerti supaya gaul dikit. Cerita kiamat hancurnya alam semesta keheula nu mana? Kanu jika dunia teh di galaksi Bima Sakti ge aya 250 miliar nu jiga dunia teh. Nu hancurna nu mana? Hayang naros we sim kuring. Ada nggak Allah Maha Penghancur? Tah ya Allah Maha Pencipta. Makanya kiamat itu hari kebangkitan. Kalau kita sekarang nggak sadar, kemudian sadar, bangkit hari ini itu kiamat. Yang saya pahami begitu di Quran. Tidak ada cerita kerusakan. Bahkan Allah bilang,
Justru orang-orang yang bikin kerusakan di muka bumi itu orang yang tidak beriman. Itu kata Quran loh di surat Al-Baqarah. Ya. Lanjut. Ini Quran surat Al-Hajj ayat 46. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai kolbu, dengan itu mereka dapat memahami? Lihat saya semuanya. Jadi kolbu gunanya apa menurut ayat ini? Untuk memahami. Atau mempunyai pendengaran, yang dengan itu mereka dapat mendengar? Jadi kolbu itu bukan sekedar bisa melihat. Karena kolbu untuk bisa memahami harus dua. Pertama bisa mendengar, dua bisa melihat. Kalau kolbu tidak bisa melihat dan mendengar, mual bisa memahami. Itu yang disebut dengan intelijensia. Itu yang disebut dengan kecerdasan. Kecerdasan yang melampaui pikiran. Makanya orang-orang yang tinggi spiritualnya cerdas. Kenapa? Tersambung. Intelijensianya tersambung dengan alam tinggi. Saya tidak bicara intelektualitas. Intelektualitas itu urusan akademis, urusan perguruan tinggi, urusan sekolah. Intelijensia. Makanya banyak orang yang tinggi nilai akademisnya tetapi ternyata masih juga korupsi. Itu intelijensianya rendah. Kesadarannya rendah. Lihat saya semuanya. Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka mempunyai kolbu yang dengan itu mereka dapat memahami, mempunyai pendengaran yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta adalah kolbu yang di atas dada. Kolbu di mana? Di atas dada, bukan di dalam dada. Nanti suatu saat. Nah ini baru nanti. Gak dikasih hari ini. Semoga besok masih ada waktu. Karena ilmu khusus harus diberikan dan cara khusus, di tempat khusus, pada orang khusus. Menyampaikan ilmu kepada orang yang tidak butuh itu suatu kezaliman. Menahan ilmu dari yang butuh juga suatu kezaliman. Makanya seorang guru harus tahu siapa yang butuh, siapa yang gak butuh. Maaf ya, karena di sini belum clear, belum tahu semuanya butuh. Ada juga yang datang ke sini karena usaha bangkrut, baru sadar pengen ngaji. Awas. Ya, awas. Ya. Ma'rifat tidak menyelesaikan usaha bangkrut. Ma'rifat itu mengenal Allah. Jadi kalau niatnya pengen usaha tidak bangkrut, jangan ngaji ke saya. Nanti akan nyalahin saya. Kok udah ngaji saya mesti tetap bangkrut? Ya, salah niat. Bangkrut itu hanya penggerak saja supaya kita kembali kepada Allah. Ma'rifatullah ngaji untuk mengenal Allah, bukan membebaskan bangkrut. Cuman kalau sudah kenal Allah, insya Allah bakal tumarima tak karena bangkrut, pasti ada pesan di baliknya sehingga baru bangkit. Itu Kartos. Lanjut sedikit lagi ya. Makanya di Quran dikatakan ikra kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab. Jadi di Quran itu justru disuruh baca kitabmu. Udah pernah lihat kitabmu? Udah bisa membacanya? Nah, kalian kalau masih buta gak bisa lihat kitab sejatimu sendiri. Akibatnya apa? Gak bisa muhasabah, tidak bisa evaluasi. Jadi ngerasa paling bener wae. Si eta mah nyalahkeun batur pegawaian. Itu sebabnya hari ini di sini kita harus melakukan perubahan. Plan do see. Setiap hari rencanakan, lakukan, evaluasi. Perbanyak bercermin. Kita mesti berjuang memerangi diri, bercermin dan teruslah bercermin. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Berusahalah agar dia tersenyum. Du 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 du. Du 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 du. Pernah dengar lagu itu? Ngerti?
Jadi berjuang itu bukan memerangi orang, berjuang memerangi diri. Caranya bercermin dan terus bercermin. Jadi sebetulnya kita ini ya kekurangan kaca. Itu aja. Kekurangan kaca. Sehingga tidak bisa jujur pada diri sendiri. Takut untuk berubah. Padahal sesungguhnya belajar yang sebenarnya adalah melakukan perubahan. Karena semesta punya mekanisme sendiri untuk merubah kita. Kalau kita tidak mau berubah pun semesta punya cara untuk mengubahnya. Para hadirin, ada 5 cara mendidik anak supaya cerdas. 1, berikan anak penjelasan. Untuk membangun konsep soal tindakan dan diri sendiri. 2, ajak anak meniru orang tua. Karena anak adalah peniru yang ulung. 3, kenalkan pada anak lingkungan sekitar. Berinteraksi dengan penutur bahasa. Dan banyak wajah dapat mempertahankan daya kritis otak anak. Makanya anak itu kenalkan dengan banyak wajah. Ternyata riset modern mengatakan daya kritis anak itu akan berkembang. Kenapa saya tiba-tiba bicara ini? Nanti, ini sebagai penutup. Yang keempat, jangan paksakan minat anak. Melakukan pendekatan tukang kebun. Memberi wadah yang sesuai agar bisa tumbuh. Perhatikan, tukang kebun itu tahu kalau tanah ini cocok buat tanaman apa setelah mencoba berulang-ulang. Biarkan anak itu memilih sendiri sesuai dengan minatnya. Karena dia adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi dirinya sendiri. Yang kelima, ajari anak beragam kosakata. Untuk landasan sarafnya agar dapat mengekspresikan emosi. Memudahkan anak berkenalan dengan emosi. Kenapa saya tiba-tiba bicara tentang 5 cara mendidik anak? Kita putus cara mendidik yang salah dari orang tua sama kita. Dan generasi yang akan datang adalah generasi yang cerdas. Caranya apa? Jangan intervensi pada anak. Jadi pesan saya yang terakhir hari ini, berikan anak penjelasan. Belajar agama pun perlu penjelasan. Saya masih ingat tuh, ada anaknya Kang Firman. Dia disuruh puasa, tidak dijelaskan gak mau. Begitu dijelaskan, puasa itu ternyata untuk menyehatkan tubuh. Ternyata puasa, orang tua makanya harus pinter. Anak sekecil itu jangan puasa nak, nanti dapat pahala di akhirat. Mau ngertiin, dekati ngali pahala mah. Betul atau tidak? Makanya berikan penjelasan yang masuk akal di level berpikir mereka. Kita terbiasa diberi penjelasan yang masuk akal, hebatnya kita mau. Itu. Dan kita ini adalah anak produksi orang tua dulu. Oleh karena itu saya menyetir ini dari seorang psikolog namanya Lisa Feldman Barrett. Beliau adalah psikolog yang sangat hebat di Harvard University. Kita putus cara mendidik yang keliru.